Jadi betul, saya juga mendapatkan informasi itu bahwa Mendagri kemudian mengeluarkan SK pengangkatan Hasan Masud sebagai ketua DPRD yang selanjutnya akan dilantik pada tanggal 12 nanti ya. Iya betul. Namun ya saya kira tentu saja putusan pengadilan itu kemudian menjadi pertimbangan dan menjadi atensi daripada Mendagri seperti itu. Ya, kenapa demikian ya? Benar memang bahwa surat keputusan itu keluar sebelum lahirnya SK. Putusan dari pengadilan, ya kan? Kalau Iya. saya tidak salah, SK dari Kemendagri itu keluar di bulan Agustus ya, kalau saya tidak salah. Iya, sebelum putusan PN. Betul sekali. Di situ memang SK-nya ya masih sah. Namun ya perlu kita ketahui bersama bahwa dengan lahirnya putusan dari pengadilan negeri ya secara tidak langsung ya membuat SK itu ya tidak berarti apa-apa atau batal demi hukum seperti itu. Mengapa demikian ya? Saya kira jelas di amar putusan pengadilan itu menyatakan bahwa menyatakan tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 itu terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, ya enggak? Seperti itu. Yang dimana tergugat itu melahirkan surat keputusan tentang persetujuan, seperti itu, tentang persetujuan PAW seperti itu, ya enggak? Seperti itu. Yang dimana ya secara tidak langsung kalau pengadilan menyatakan bahwa itu merupakan perbuatan melawan hukum ya konsekuensi hukumnya adalah ya tidak berlakunya SK yang dikeluarkan oleh para tergugat. Yang secara tidak langsung dasar pembentukan SK itu yakni dengan adanya persetujuan dari pihak parpol ya saya kira kemudian membuat SK itu ya tidak berarti apa-apa atau batal demi hukum, sehingga sikap yang harus diambil oleh Kemendagri ya harus mencabut SK itu seperti itu. Dan perlu diingat bahwa kalaupun ingin memaksakan melakukan pelantikan, ingat ini adalah ketua DPRD ya, DPRD provinsi, sehingga yang melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah adalah ketua pengadilan tinggi. Ya enggak? Betul. Ketua pengadilan tinggi. Sehingga saya tidak yakin apakah ketua pengadilan tinggi itu akan datang pada saat pelantikan itu. Kita ketahui bersama tidak mungkin pengadilan tinggi akan mengkhianati sumpah jabatan, nafas hukum. Iya. Iya kan? Ya ibarat ya anak dia mengeluarkan produk hukum itu sendiri yang menyatakan itu menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan juga secara eksplisit dituangkan bahwa menyatakan Makmur itu sah masih menjabat periode ketua DPRD-nya itu sedari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Itu dibunyikan di putusannya itu, betul. Seperti itu. Jadi ya tidak mungkin ya kalau saya sangat ketua pengadilan harus berhati-hati ya. Ketua pengadilan harus berhati-hati dan tidak mungkin tidak diketahui oleh ketua pengadilan putusan yang dikeluarkan dari tubuhnya sendiri. Dalam hal ini ya di bawahnya ketua pengadilan yakni ya pengadilan negeri. Seperti itu. Dan saya kira asas-asas pembentukan sebuah SK ya tentu saja tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan seperti itu. Dan perlu diingat ketika putusan pengadilan negeri kemudian dibenturkan dengan SK ya tentu saja putusan pengadilan ini ya kekuatannya layaknya sebuah undang-undang. Sedangkan di hierarki peraturan perundang-undangan ya SK itu jauh ya di bawah undang-undang seperti itu. Sehingga tidak mungkin putusan pengadilan itu menyesuaikan dengan kehadirannya SK yang ada ya seharusnya kebalik. SK harus menyesuaikan putusan pengadilan ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya seperti itu. Ya kan tinggal dicabut aja. Betul. SK-nya seperti itu. Oke, kalau soal
potensi apakah biro hukum di dewan itu tidak berjalan dan optimal atau tidak, ya saya kira semua memiliki potensi, ya. Apakah itu benar-benar tidak jalan, tidak tahu, atau apapun itu, ya. Namun saya berpikirnya seperti ini, sedari awal bahkan lahirnya SK ini pun ya seharusnya sebelum masuk ke dewan, ya, ya biro hukum di kementerian pun ya harus sadar akan hal ini. Misalnya di undang-undang parpol misalnya jelas disebutkan bahwa ketika terjadi sengketa seperti ini ya seharusnya yang didahulukan adalah proses hukum, ya enggak? Pada waktu itu kan proses hukum sementara berjalan, Iya, benar. seperti itu. Barulah kemudian proses politik yang dilakukan seperti itu. Kalau misalnya setelah terjadi selesai proses hukumnya, namun itu belum selesai ya kemudian siapa namanya Mendagri kemudian melahirkan SK itu. Iya betul. Namun baru masuk kemudian ke mana, ke dewan, ya saya kira si biro hukum di dewan ini ya bukan tidak mengetahui, ya pasti mengetahui. Tapi ya kita ini ya belum tahu argumentasi yang dibangun oleh biro hukum dewan ini seperti apa begitu. Iya. Pembenarannya seperti apa kalau memang dia mengetahui dan tetap kekeh untuk melaksanakan pelantikan seperti itu. Dan satu, ya saya kira upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang ingin melakukan pelantikan ini ya harus melakukan banding terhadap putusan pengadilan yang saat ini telah keluar gitu ya, putusan pengadilan negeri. Ya betul. Jadi tidak boleh dilihat setengah-setengah karena lahirnya SK ini tentu saja dari permohonan keputusan yang dibuat oleh tergugat 1, tergugat 2 atau si partai kuning itu. Iya, benar. Seperti itu permohonan. Sehingga itu kemudian diteruskan ke kementerian, ya seperti itu. Siap. Namun ya oleh berangkat dari permohonan dari partai ini, barulah kemudian kementerian melahirkan SK itu. Jadi logikanya seperti ini, ketika permohonan tidak ada, apakah SK bisa lahir? Kan tidak bisa. Seperti itu. Dikonsideran kan jelas dalam pembentukan SK kan ada konsiderannya, jelas tertuang. Seperti itu. Sehingga kalau logikanya ya ketika tidak ada permohonan ya SK tidak bisa terbit. Ada permohonan ya SK bisa terbit, seperti itu. Gugurnya permohonan yang kemudian dinyatakan oleh pengadilan negeri sebagai perbuatan melawan hukum, ya saya kira itu secara tidak langsung menggugurkan dasar pembentukan SK. Benar. SK yang lahir dari kementerian ya menjadi tidak berarti apa-apa atau batal demi hukum. Seperti itu. Dan saya kira kementerian harus gentle mencabut SK yang dikeluarkannya itu. Karena apa ya? Karena itu bertentangan dengan putusan pengadilan. Seperti itu. Nah, seharusnya itu kemudian menjadi atensi lagi terhadap kepada kawan-kawan di dewan. Iya. Ya kan? Itu kan luar biasa. Anggaran yang dilakukan untuk melakukan pelantikan itu tidak sedikit, dan itu ingat itu adalah uang rakyat. Ngapain melakukan pelantikan dengan berdasarkan SK yang dasarnya itu sudah dinyatakan perbuatan melawan hukum. Ya kan seperti itu. Benar. Seperti itu.